ketika jenengan iki melakukan zikir sir disertakan sirul asrar, di situ dijawab di dalam surah Al-Insan 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbih, lagi fasabbih lahu lailan tawilan. Nek bengi iku jangan tedung blekok ketorokan. Artine ojo turut tok, gawin tangi tahajud, gawin kholwat, gawin uzlah, gawin zikir, fasabbih, dan jadikanlah waktu-waktu itu untuk mensucikan dirimu. Mensucikan artinya apa? Kesyirikan tadi. Kok ono gremet-gremet? Lah ngoten nggih. Napa iku gremet-gremet? Wis tak jelas nih sampean. Ketika jenengan berkholwat secara khusus seperti ini, dikatakan khos, dikatakan khusus, jasmani sampean itu tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Manakala ngalami hal seperti itu, ketahuilah itu jenengan dimasukkan di alam mukasyafah. Ya. Alam di mana di situ ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam barzah, alam lauhil mahfud, surga neraka ada di situ. Aku tanya, alam niki wau kholik apa makhluk? Makhluk toh? Disebut makhluk itu karena diciptakan oleh Allah. Disebut sebagai kholik adalah sang pencipta. Makanya saya tanya, itu makhluk apa kholik? Makhluk ya. Terus tujuan kita zikir solo sisalik iku bertemu Allah apa bertemu makhluk? Allah tak. Tujuan orang solo itu jelas wusul bertemu Allah. Tapi ingat, Allah akan menguji jenengan itu lewat berbagai cara di dalam makom mukasyafat, termasuk nopo sing sampean alami wau. Nek pertanyaane nopo gremet-gremet iku? Yo iku nataijul indati fi qalbika. Artinya itulah penyakitnya, salah satu penyakitnya hati yang dibersihkan oleh Allah. Ilat penyakit itu penyakitnya hati. Nyun sewu Pak, sinten mriki sing biasa dulu pernah belajar ilmu kanuragan. Nah, ya kitab Mabaul Hikmah. Dulu sebenarnya nggih sampean aku ya. Padahal ini proses kita. Di situ akan memunculkan satu karomah. Iki makhluk bukan? Makhluk. Bisa jadi penyakit-penyakit itu dikeluarkan Allah. Terasa gremet-gremet, oh niku sik dereng Pak. Nanti sampean akan ngalami satu alam sing alam iki jenengan takjub. Manakala dimasukkan di alam malakut, bertemulah Anda terhadap para malaikat. Tahu malaikat kliwere malaikat itu tahu. Malaikat Israel mara teko lor. Mesti takok. Ajeng teng pundi? Nang ngene tanggamu lho suk rong dina kas tak jokok. Lho ngoten. Iku alam mukasyafah. Tanggamu Sri minggat iku lho. Gak balik-balik arepe tak jokok. Tahu dia karena dapat kabar dari malaikat Israel. Ali Kasab seperti itu Pak. Akhirnya kelan 2 hari diambil juga ini. Nah di situ Pak. Alam Jabarut nanti jenengan akan ditemukan iblis, gendrowo, apa mana? Ya jin bangsa yang ngoten itu. Di ahli kasyaf. Alamnya beda juga. Akan ketemulah jenengan neraka ditemukan, neraka dimasukkan Allah, dijak jalan-jalan iku neraka. Di situ ada beberapa penyiksaan akibat dari perbuatan saat di dunia, seperti Rasulullah ketika Mi'raj
pada Allah ngalami seperti itu. Apakah jenengan juga ngalami seperti itu nantinya? Jawabnya, biasanya jenengan kalau berkholwat lewat dzikir ya, bersuluk lewat dzikir secara sulukan khusus seperti ini, kholwat khusus, biasanya nggih. Ada yang lebih takjub lagi Pak, alam lahut. Jangan ditemukan para kekasih Allah yang unsurnya dari Nabi dan Rasul. Ya. Semua itu konteksnya masih di makhluk. Ingat, belum sampean iku datang tujuan sampean. Apa tujuannya? Solo iku wusul dateng Gusti jenengan sik kepanggih makhluk-makhluk. Belum Pak, itu belum. Walaupun dipenuhi karomah jenengan, cuman kalau pesen tolong ditawani model karomah opo ojo gelem. Mek siji jawab sampean, saya hanya ingin bertemu Allah, hanya itu. Iblis itu kurang pinter ya apa Pak? Meh wae Syekh Abdul Qadir Jailani iku tertipu ngaku-ngaku iblis ngaku-ngaku Gusti Allah. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Nggak boleh ngomong aku Allah, nggak boleh. Kalau belum kefanaan kemakhlukan ini nggak boleh. Syirik tadi ini. Surah Al-Anbiya ayat 29 ya. Hukumnya syirik. Muncul akunya Allah di dalam hati kita manakala makhluk di dalam kita atau selain Allah belum fana, termasuk diri kita. Harus fana dulu baru boleh. Jadi gremet-gremet tadi, bahasa Indonesia gremet-gremet itu apa sih Pak? Apa ya? Perkara yang gremetkan loh, wis. Itu adalah cara Allah mensucikan ruhaniyah sampean dari perkara-perkara yang menjadikan penghalang hati sampean. Teruskan Pak. Tapi saya berpesan sirul asror harus sampean sertakan terus. Sebab nek niku mboten sampean sertakan, aku yakin jenengan akan ketipu. Mandek akhirnya sampean sakti Pak, punya karomah. Ono wong lara disebul waras. Namanya wong kasyaf itu nyun sewu nggih. Apa yang ada di dalam hatimu walaupun belum kau omong itu sudah tahu sampean. Dikasih tahu waridnya, dikasih tahu karomahnya. Tamu iku lho nggawa masalah ngene, dek wingi iku mari tukaran nek bojone, saiki gak wawuhan kepingin wawuh. Mara bojone lanang wedok. Sebelum tamu nih ngomong, sampean wis ngomong. Makanilah dadi orang laki-laki jangan mah kemalang ngaplok. Padahal wingi mari ngaplok. Terus kita sebagai tamu kaget nggih ya. Wih, Mbah Wali nek ngono. Lah ngono nggih. Bukan itu Pak cirinya kekasih Allah. Buka Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah, apa cirine? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Oleh karena sebab hatinya sibuk nyawang Allah, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa gelisah dari segi apapun karena sudah selalu berpacaran bercinta dengan Allah. Itulah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana Anda mengikuti Rasulullah, jawabannya ayat bagaimana? Surat Ali Imran 31 tadi. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Kau akan dijadikan sebagai kekasih Allah sebab kau telah menanggalkan cintanya terhadap urusan-urusan duniawi. Terus bagaimana kesalahanku sejak dulu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah, dosamu baik secara fisik ataupun ruhaniyah syirik dilepaskan Allah, sebab wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Karena jenengan ese ono kesempatan umur
untuk lekas bertobatlah kepada Allah dari perbuatan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Lupa saya. Tolong mic-nya. Karena kalau nyoba nih puluhan tahun nggak mau diri buat lagi pak nih langsung sebenarnya keluar masuk di nafas itu pun diri itu zaman 2004 puluhan itu diundang kali Mbak Kolsin. Mbak Kolsin putih. Mbak Kolsin ingin agung. Lo tunggal sak guru zaman sampai aku. Tunggal guru gak oleh ganggu. Ya. Nggih. Artine mboten ilang. Sing mboten ilang iku jeneng apa piye? Jeneng. Pun ngeten. Beliau nggak pernah membuka Sirul Asrar. Mboten. Wong kula murid tinggian kok. Kula ono sejarah kali beliaunya, kula niku dipisui DANCOK. Gara-gara saya itu memeltakon gini, Mbah, wujude Allah iku ning ndi? Aku tanya gitu, Gusti Allah iku ning ndi? Itu tanggal 25 Syawal. Saya habis asar ke situ tanya seperti itu. Langsung dijawab DANCOK. Itu mantep nggih. Engko engger jam 12 bengi mrinyo. Pada saat itu dereng wonten listrik, Pak. Diesel. Nggih, diesel. Kula mlaku lewat Glathik, mungkin sampean ro ya. Ngwetan. Wis peteng-peteng wis babah aku wis sing penting saged kepanggih ndukure jam 12. Delalah. Jawabane ngene. Nek selagi pangeranmu Allahmu wakeh gak padha mbek aku gak roh awakmu. Kelas Allahmu iku wakeh. Loh, kaget to Pakku. Allahku kok wakeh? Nek Allahku iku ahad. Tunggal wis. Iki ngelu maneh iki. Allahku lah padha mbek Allah jenengan rasane hati ya dah. Tapi kok wakeh? Ternyata Pak, saya katakan akeh. Yun sewu wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan dunia yang ada di dalam hatiku itu loh. Beliaunya itu menuduh saya, menghitopi saya bertuhan kepada Tuhan Ahad. Bertuhan terhadap selain Tuhan Ahad. Maksudnya gitu. Wong wedok anak jajal jenengan dunya brono sandang pangan papan ati kalau jatuhnya di situ berarti Allahe wak. Terus bagaimana caranya Allahnya itu ahad? Nah iki beliau nggak pernah buka Sirul Asrar, aku yakin mboten pernah. Ternyata jawabnya ada di situ. Kalau hatimu terus kau asah merasakan urip hidup yang meliputi segala apapun yang disebut Allah, hanya Allah itu, maka dengan itulah nanti akan soyo suwi iman selain Allah itu akan hilang. Iku carane. Jadi setiap detik, setiap hari. Jadi tolong sertakan Sirul Asrar supaya jenengan kali kula niki mboten kejebak urusan gak iso ilang namane. Gak apa-apa, dengan catatan Sirul Asrar imanul haq iku tetap nancep di dalam hati jenengan, mboten masalah. Mboten masalah, silahkan terus. Sebab golongan kekasih Allah itu ada tiga kelas. Musyahadatul fana wa musyahadatul kamil wa musyahadatul baqa. Fana dan kamil itu dimasukkan Allah di maqam mahfud, baqa itu dimasukkan maksum. Pindahnya
makom satu ke makom lain secara teori dan sistem, karena jenengan iki terus mewadifahkan, terus mengistiqomahkan zikir sirul asror. Dzikir sirul asror wonten melih apa? Fana'udzik zikri. Lah ini nanti dengan sendirinya Allah akan membimbing ruhaniyah sampean. Ikulah cara basa kejawen guru sejati iku. Ketemunya ada di situ nanti ya. Nggih, ada lagi? Wis. Kalau nganut panitia lho ya, nek panitia sampun Gus, ya tak lereni, ngaten dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kumbulason, yang saya hormati, yang saya taati, nama saya Mujiono dari Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Dan niki ajeng kula tanglet masalah jasad dohir itu sombong, terus dalam hati menerapkan zikir sirul asror lillah dan billah, apakah itu sudah benar? Dan yang kedua, niki kita umat Islam berbeda bendera. Nah, ini ada satu bendera yang mengatakan kalau kau tidak mengikuti ajaran saya ataupun tidak gondelan sarung guru saya, maka kau tidak akan masuk surga. Dan saya meyakini, mengimani bahwa surga dan neraka itu adalah makhluknya Allah, dan itu termasuk kemusyrikan. Dan saya dalam hati saya merasa tidak tidak rela kalau Allah itu diduakan di dalam hati saya. Dan itu terima kasih. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa syafaat wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu anhu wal barakah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat sombong itu haknya Allah. Yang berhak memiliki adalah Allah. Tatkala ruhaniyahmu itu sungguh-sungguh sudah betul menancapkan ini wajah tu wajiyah, terus di dalam terjadi di dalam jasmani, di jasmaniyahmu itu tergolong sombong, maka itu sesungguhnya sombongnya Allah. Paham? Satu. Kedua, tentang masalah makhluk, saya belum pernah menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya makhluk satu itu bisa menolong makhluk yang lain. Yang kutemukan hanya kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan. Surat Az-Zumar. Pertolongan yang bisa menolong itu hanyalah datangnya dari Allah. Jadi mohon maaf, di sini ada tentang masalah penolong, ada dua pandangan sudut. Sudut pandang syariat dan hakikat tidak sama. Contoh, saya punya tetangga, saya punya masalah dengan Bang Titil, Bang Telucur nih loh. 3 bulan saya belum bayar, mesti ditagih saya. Berjumlah 500 kali 3. Rame di situ. Karena saya yang memang nggak ada uang untuk membayar, otomatis ditagih terus gegeran. Tetangga saya terdengar, akhirnya morolah tetangga saya dengan membawa uang 1,5 juta, 1,500.000. Pak nyun sewu pun niki kula tutupe wis sampean mengke gak usah nyaur teng kula, tak tutupi cek gak rame. Secara pandangan syariat, pandangan sifat basariyah, yang menolong kita adalah nggih mboten? Sebab syariat itu mandangnya dari makhluk jasmani. Bener.
Tapi saya kasih pertanyaan, tanpa Allah di dalam tetangga ini bisakah bisa berjalan sendiri? Tanpa hidup yang meliputi innahu bikulli syai'in muhit, bisakah tetangga ini bergerak hatinya kemudian berjalan menuju ke rumah saya? Jelas nggak bisa. Makanya kita harus punya pandangan dua, pandangan hakikat yang menolong, yang berhak punya sifat penolong mutlak adalah Allah. Tanpa Allah gak mungkin tetangga ini akan bisa sampai ke rumah saya. Makanya pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang menolong? Tetap jawabnya Allah. Selain selain Allah tidak akan bisa menolong terhadap sesamanya. Wa ojo maneh nulungi awake, nulungi dheweke dhewe lho gak iso. Contoh niki ada korean nggih, ada rokok. Rokok sama korean niku makhluk napa mboten? Iki tanpa campur tangan pihak ketiga. Si rokok ngomong, iki status kita kan seperti rokok ambek korean toh, makhluk gak bisa apa-apa kalau tidak ada yang menggerakkan. Rokoknya ngomong, korean tolong sumetno aku, umpama gak ono sing pihak berikutnya saged nyumet dhewe. Saged korean iki mang ujuk-ujuk tiba-tiba ngorek dhewe boten saged. Seperti inilah Pak, berhubung ada pihak ketiga. Lah melihat nek gak diatur ngene kapan aku rokokan Pak? Sampai penak ngono iso rokokan, iso ngombe, iso macem-macem. Urusan kok gak dikon ngaji maneh alhamdulillah Pak. Lho nggih. Nyun sewu. Wajib kok rokokan. Lah ana sing ora bapak kang ngreken lho. Nyun sewu. Tanpa Allah semua tidak akan bisa berguna apapun. Gak ada manfaat apapun. Hatimu masuklah ke wilayah itu supaya iman itu betul-betul tanpa ada persekutuan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Wahai anak putuku, janganlah hatimu ada iman selain Allah. La tusyrik billah. Sebab jikalau ada inna syirka la dzulmun adzim, itu akan menggelapkan hatimu dan kau tidak akan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Aja wis. Mangkane tauhid iku penting, Pak, penting. Wis syukura Mbah Yai nelorno wasiat-wasiat untuk bertauhid itu di situ. Untuk menyelamatkan rohaniah kita ba'dal maut, setelah kematian ini Pak, supaya roh itu nanti masuk di pintu di alam yang padang. Ya, kejaba nek jenengan mati durung balik nggak masalah. Lan jenengan iki lho pun balik, luweh teko balik gitu. Nah iki yang harus kita mikir. Ingat, ketika ruhaniyah belum ditiupkan Allah di dalam jasad, apa janji kita ketika saat Allah katakan alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu, betulkah kau besok setia hanya padaku, beriman padaku, hanya menyembah padaku? Jenengan dawuh nggih, sedika dawuh ning nyatane Allahu Akbar wedhus, Allahu Akbar pasar, Allahu Akbar macam-macam. Wis, berhentilah kau melakukan sholat yang seperti itu. Gunakan sholat untuk bertemu Allah, otomatis harus khusyuk. Dalane khusyuk bertauhid lah. Mboten Pak nggih? Nggih. Nggih. Ada lagi? Setunggal malih, kata panitia. Terserah sinten, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Yai kulo Safruddin saking Pringsewu. Kulo nyuwun agung pangaputene, kulo fakir ilmu. Kulo juga dereng paham nopo namine niku baiat. Nyuwun penjelasane saking Yai. Kalih kulo setunggal menika di luar konteks, kulo nyuwun panjelasane panjenengan teng setunggal ayat menika teng surat Al-Hijr ingkang bunyine menika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mungkin samonten mawon saking kulo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiat miturut syariat talqin, janji untuk selalu berzikir. Secara hakikat dan makrifat bukan janji, menyambungkan talinya ruh yang terputus terhadap Allah. Oleh karena talinya ruh terhadap Allah diputus oleh nafsu, akhirnya ruh kita selalu lalai pada Allah. Kita sambungkan lagi, nyambungnya lewat apa? Zikir sirul asrar. Ini maksudnya adalah baiat. Makanya kami hanya membaiat zikir sirul asrar dan fana'u dzikri, bukan zikir jahri, bukan zikir sirri. Wes satu. Nomor dua, Al-Hijr fa'bud hatta yakin. Itu surat Al-Hijr ayat 99. Jenengan zikir iki sampai isdet. Tahu isdet? Hatal maut, sampai mati. Ati sampean iku lho pacaran, bercinta, berkholwat terus sampai mati. Itu Rasulullah loh nih. Niku keterangannya mulai surat ayat 94 sampai 99. Ketika Rasulullah berdakwah tentang tauhid, mohon maaf, umat niki oleh kaum Quraisy apa maneh kaum Taif boten seneng. Beliau tidak hanya dihujat, dicaci, tetapi beliau juga dilokno tukang sihir, ajarane sesat, dilokno sampai sakmunu. Tidak hanya cukup itu, beliau diantem kotoran onta. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab damel kemakaran, bersiasat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak bergeming, tetap itu disampaikan karena ayat yang mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Di terakhir ayat dikatakan walau karihal musyrikun liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Itu walaupun di tengah-tengah orang yang membenci beliau sampaikan. Karena urusan membenci, suka dan nggak suka bukan urusan Rasulullah. Ya, suka nggak suka, terima nggak terima bukan urusan Rasulullah. Itu hanya inni balagum minkum, aku hanya menyampaikan wahyu saja. Urusan kau terima atau tidak terserah, begitu. Jadi yang kedua tadi adalah jenengan melakukan zikir atau khalwat itu sampai mati. Begitulah Bapak Ibu hadirin jamaah, mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah beberapa ilmu tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Untuk doanya Mbah Yai mawon lainnya.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah qoblal maut. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim, yassir lana fi kulli umuri wa afina fi dini wa dunya wal akhirah, nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.